Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Guru di sini. Kalian masih semangat untuk menjalani PJJ hari ini ya? Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Bu Guru persilahkan ya. Baik, untuk hari ini kelas 4 kita akan belajar tentang tema 7 indahnya keragaman di negeriku pada bahasan subtema 1. Nah, di sini kita akan belajar tentang mapel PPKN, yaitu keragaman suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini, ya, di sini ada KD 3.4 yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Begitupun juga pada 4.4 ya, menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan belajar yang hendak dicapai pada hari ini adalah anak-anak nanti mampu mengenal suku bangsa, agama, dan mengidentifikasi keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia dengan benar. Nah, perhatikan pada buku siswa halaman 24. Silahkan anak-anak nanti membukanya ya. Kita akan belajar pertama kali adalah tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ingat, negara kita, negara Indonesia adalah negara kepulauan ya. Tentu saja banyak di sana suku-suku yang berdiam di pulau-pulau tersebut ya. Kita lihat gambar yang sudah Bu Guru sediakan di sini, perhatikan ya, dari bentuk pakaian adatnya saja sudah beragam. Kemudian tentunya ada banyak perbedaan ya antara satu orang dengan orang yang lain di pulau yang lain juga. Nah, Indonesia sendiri ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu lihat ya, di sini sudah ada beberapa contoh gambar suku bangsa yang ada di negara kita. Kemudian, bagaimana sih caranya kita menyikapi keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Nah, ada dua hal yang dapat kita lakukan ya. Keragaman suku bangsa itu dapat kita jadikan sebagai kekayaan bangsa. Kemudian yang kedua, kita harus saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di negara kita. Nah, begitu ya. Nah, kalian juga dapat melihat di sini untuk teks yang Bu Guru sajikan ya. Ini juga ada di buku siswa. Judulnya adalah Keragaman Suku Bangsa di Indonesia, di mana dalam teks bacaan ini suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada banyak ya yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Nah, kita harus bangga daripada negara yang lain. Karena kenapa? Indonesia memiliki jumlah suku bangsa yang terbesar di dunia. Bayangkan di dunia ya. Nah, suku bangsa Indonesia ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ya, baik pulau-pulau kecil maupun pulau yang besar. Nah, perhatikan ya. Sebelum kita membahas tentang suku bangsa, kalian perhatikan di sini peta persebaran suku bangsa. Ini contohnya saja ya yang Bu Guru tampilkan di sini. Nah, sedangkan kalian pasti bertanya-tanya juga, kenapa sih faktor penyebab keragaman di Indonesia itu apa sebenarnya yang menyebabkan keragaman yang ada di Indonesia? Nah, mari kita pelajari berikutnya ya. Pertama, faktor penyebab keragaman di Indonesia ada letak strategis wilayah Indonesia. Ya, letaknya sangat strategis. Kemudian, jangan lupa negara kita merupakan negara kepulauan. Tentu saja didiami banyak suku bangsa. Kemudian yang berikutnya, perbedaan kondisi alam.
Ya, di wilayah kita itu kondisi alamnya sangat berbeda. Ada dataran tinggi, kemudian kondisinya ada dataran rendah, ada pantai, daerah pantai ya, dan sebagainya. Kemudian, keadaan transportasi dan komunikasi itu juga merupakan faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan yang terjadi. Karena tidak semua orang atau tidak semua masyarakat itu dapat menerima perubahan yang ada. Yang tadinya bersepeda, tiba-tiba harus menggunakan transportasi umum. Nah, kadang ada yang menolak, ada juga yang mau menggunakan. Nah, itu contoh-contoh perubahannya. Nah, selanjutnya untuk suku bangsa di Indonesia. Di sini Bu Guru menampilkan ya, ada 34 provinsi. Jadi, suku bangsa di negara kita yang mendiami di sini ada ribuan ya. Jadi, tiap provinsi itu mempunyai suku bangsa yang berbeda. Kalian bisa membaca pada buku siswa yang ada di halaman 25 sampai dengan 26. Berikutnya, Bu Guru di sini juga menampilkan contoh-contoh, misalkan ada tarian, ada pakaian adat ya, selain suku-suku bangsa tadi. Suku bangsa yang ada di Indonesia sendiri itu sangat banyak ya. Bahkan dalam satu provinsi biasanya ada lebih dari satu suku bangsa. Tetapi ingat juga bahwa semua suku bangsa itu dapat hidup berdampingan. Karena apa? Karena adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, begitu penting ya anak-anak. Pasti harus selalu memegang prinsip persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa kita ya. Keberagaman tadi ya yang sudah kalian ketahui ada salah satunya tadi adalah keberagaman suku bangsa di Indonesia dan apa yang menyebabkan keberagaman tersebut. Kalian sudah tahu ya tadi. Pernahkah anak-anak berpikir keragaman apa saja sih yang ada di Indonesia selain keragaman suku bangsa? Nah, coba kita tengok ya. Wah, ternyata kita juga memiliki keragaman bahasa. Ingat ya, suku bangsa yang ada di Indonesia tidak semuanya mempunyai bahasa yang sama. Contohnya saja di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, inilah yang menjadi keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Kira-kira pertanyaan apa sih yang sering muncul dalam benak kalian ya? Wah, ternyata dari bahasan tadi, mungkin kalian dapat bertanya atau muncul pertanyaan, di mana kalian tinggal? Nah, apakah provinsinya sama? Tentu beda ya antara satu dengan provinsi yang lain, antara provinsimu dengan provinsi temanmu, kenalanmu, saudaramu mungkin berbeda. Nah, kemudian kalau lain provinsi, apakah bahasa yang kamu gunakan itu sama? Mungkin di Provinsi Jawa Tengah, apakah bahasa yang digunakan sama dengan yang digunakan orang dari daerah Jawa Barat? Ya, jawabannya tentu berbeda ya. Kemudian, selain dari bahasa-bahasa provinsimu itu sendiri, apakah anak-anak sudah tahu bahasa apa saja sih yang kalian tahu, yang kalian bisa pelajari? Nah, apakah bisa kalian mempelajari atau mengetahui bahasa dari daerah Papua? Atau mungkin dari daerah Aceh? Itulah mengapa muncul keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa melihat pada buku siswa halaman 30. Di sini bahasannya adalah bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, kenapa ya sebabnya? Kalian bisa lihat di buku siswa halaman 30 ya, nanti bisa kalian baca. Di sini Bu Guru akan menjelaskan Papua Nugini, salah satu negara yang ada di tetangga kita atau negara tetangga kita,
itu jumlah bahasanya ternyata paling banyak di dunia, yaitu sekitar 867 bahasa. Sedangkan Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742. Nah, dengan begitu banyaknya bahasa saat ini, banyak juga ternyata dari kalangan generasi muda itu kurang menggunakan bahasa daerah masing-masing ya. Nah, inilah yang menyebabkan atau berpengaruh terhadap kepunahan suatu bahasa daerah. Bahasa daerah di sini perannya sangat penting dalam menjaga budaya daerah ya, karena di dalamnya ada tata nilai budaya. Nah, perhatikan juga di lingkungan sekitarmu. Yo, pasti muncul ya pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih cara orang-orang di lingkunganmu berkomunikasi? Nah, kemudian adakah yang memakai bahasa atau dialek yang berbeda? Nah, tentu saja banyak ya. Keragaman suku bangsa itu dapat menyebabkan bahasa daerah yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi perbedaan bahasa daerah yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi perselisihan pendapat? Ya, kita bisa mengatasinya dengan adanya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa persatuan atau disebut juga dengan bahasa pemersatu bangsa. Ingat ya, semua perbedaan bahasa daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, selain tadi kalian sudah belajar tentang keberagaman suku bangsa, kemudian keberagaman bahasa, kalian juga tentu sudah tahu ya, Indonesia itu sangat beragam sekali, kaya sekali. Nah, salah satunya terdapat keragaman agama juga. Keragaman agama yang ada di Indonesia itu merupakan suatu anugerah juga ya, yang merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri, karena tidak semua negara seperti Indonesia kaya dan beragam ya. Nah, apa sih yang menyebabkan adanya keragaman agama ya? Faktor penyebabnya salah satunya adalah letak geografis Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, sehingga Indonesia menjadi pusat lalu lintas perdagangan internasional. Disinilah para pedagang yang berdagang atau singgah di Indonesia dahulu itu menyebarkan juga agama-agama yang mereka bawa. Di Indonesia sendiri ada 6 agama resmi yang diakui oleh negara, oleh pemerintah. Keenam agama atau kepercayaan itu sendiri ada Islam ya, Islam, kemudian ada juga Katolik, ya, kemudian ada juga agama Kristen, kemudian ada juga agama Hindu, ya. Kemudian yang kelima adalah agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, itu perlu kalian ingat ya, ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, setiap agama tersebut memiliki tata cara yang berbeda. Kitab sucinya berbeda, tempat ibadahnya juga berbeda. Disinilah keberagaman itu ya di Indonesia diakui oleh negara. Bahkan negara memberi kebebasan bagi setiap penduduknya untuk memeluk agama yang diyakini ya, dijalankan sesuai ajaran agamanya masing-masing. Nah, pemerintah di sini memberikan jaminan beragama ya pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, dengan adanya jaminan beragama di Indonesia ini, diharapkan terjadi toleransi beragama. Sekian untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru harapkan semua yang Bu Guru telah sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Jadi, semangat. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah mendengarkan dan sudah menonton ya video kali ini. Terima kasih.